Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Kita mulai Lisa ya. Ibu Misna kan izin menyimak. Silakan Lisa dibuka Al-Qur'annya. Silakan juga dibagikan admin ayat Al-Qur'an. Allahu syifaan ajilan. Ibu Novi sama Ibu Misna. Iya, ayat ke-21. Oke, silakan. Silakan Lisa. Ayat 21. Ya Ustaz. Ini Ustaz. Indah itu di mana? Di halaman berapa? Harfu nasab Ustaz. Iya, harfun nasab. Dia di halaman berapa kalau di modul? Halaman 28. Iya betul, halaman 28 itu harfun nasab. Harfun nasab itu akan mempengaruhi apa yang dipengaruhi? Apa yang dipengaruhi? Isimnya. Iya, isimnya akan menjadi Nasab. Mana isim yang ada di dalam ayat ini? Isim yang dirubah menjadi nasab mana? Yang jahannama. Iya. Iya, oke. Jadi dia jadi nasab ya, jadi jahannama. Karena dipengaruhi oleh inna. Iya Ustaz, yang itu Ustaz. Seperti itu. Iya, betul. Iya, begitu. Terus? Kanat ini pernah saya bilang. Atau pernah saya jelaskan. Ada namanya isim kana, ada namanya khobar kana. Pernah saya jelaskan toh? Ya Ustaz, pernah. Iya, ada di catatan itu, ada baca catat? Ada. Bagaimana isim kana? Statusnya nasab. Bagaimana isim kana? Isim kana itu datang setelah kana, yang dimana tipenya itu khusus, lalu dia statusnya itu rofa. Begitu. Kalau khobar kana? Umum, statusnya nasab. Datang setelah kana, dia statusnya umum. Kemudian datang setelah kana itu statusnya umum, baru kemudian dia nasab. Setelah kana ini apa? Kanat sebelahnya? Yang mirsodan. Mirsodan itu isim atau khobar? Mirsodan
Itu isim atau isim kana atau khobar kana? Khobar. Khobar kana. Nah, jadi pertanyaan gini. Di kana itu ada ta sukun di situ. Kanat. Kenapa ta sukun di situ? Kenapa ta sukun di situ? Bagaimana? Saya kasih ini ya. Coba saya yang bagikan dulu. Masih sebenarnya kana itu dia dapat kana itu dia masuk di ini. Fi'il madi. Dapat lihat saya di layar? Ada Ustaz. Lisa? Nah, coba terang cari kana ya. Belum download aplikasi ini? Saya belum. Coba di mana? Kanat. Kanat itu posisinya di mana? Lihat layar. Kana. Kan kana itu huwa, baru kana huma. Dia posisinya di mana? Iya. Posisinya hiya. Hiya itu laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin? Feminin. Oke, dia feminin ya. Oke, dia feminin. Kenapa dia feminin di situ? Kenapa hiya di situ? Dia merujuk ke mana? Dia merujuk ke mana dia? Al-Quran ini Ustaz. Kemana? Jahannam. Dia merujuk ke Jahannam. Kenapa Jahannam itu masuk feminin? Dia masuk feminin apa? Ada di modul itu. Feminin apa deh? Tabib. Halaman 12. Feminin tabib. Kan Ustaz. Coba lihat. Iya ada? Dia pun tergoda ingin memelihara, namun takut akan Jahannam dan as-sa'ir. Jahannam. Jadi dia feminin kabib. Makanya kenapa sampai di situ kanat itu yang merujuk ke hiya. Paham ya? Oke. Mengerti? Oke, paham? Ya, insyaallah Ustaz. Baru Jahannam ini dia itu setengah fleksibel. Jadi kalau dia berkaitan dengan fleksibilitas, dia setengah fleksibel. Apa arti setengah fleksibel? Apa arti dengan setengah fleksibel? Dia ada di halaman 10. Apa arti dari setengah fleksibel? Lebih dekat. Setengah fleksibel. Setengah fleksibel itu kan ada dua. Yang pertama nama orang, yang kedua nama tempat. Nama tempat. Jadi Jahannam itu dia merupakan nama tempat. Makanya dia setengah fleksibel. Dia kalau rofa dia Jahannamu, tapi kalau nasab dengan jar dia satu bentuk. Jahannama, Jahannama. Tidak ada Jahannami, ya, cuma Jahannama. Begitu. Oke? Paham ini? Oke, sekarang tadabbur, silakan.
Tadaburannya seperti apa? Tadaburannya seperti apa? Gimana? Bagaimana Ustaz? Coba tadabur. Silakan. Inna itu penggunaan kata inna di sini kalau menurut saya Ustadz penggunaan kata inna di sini ini memastikan bahwa jahanam itu benar-benar ada. Penggunaan kata inna Iya, Allah betul. menyebutkan bahwa neraka jahanam, salah satu neraka yang namanya jahanam itu dia ada dan itu tidak diragukan. Dan Iya, betul. menurut Ustaz yang mirsodan ini Baru Mirsodan. Mirsodan itu artinya apa? Di terjemahan? Tempat penantian sediakan. Jadi neraka. Gimana? Jadi dengan adanya penggunaan kata inna ini itu Allah memastikan bahwa jahanam itu, neraka jahanam itu tempat yang sudah disediakan, yang memang sudah pasti selain surga. Jadi ada juga tempat penantian bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat sama Allah, yaitu neraka jahanam. Begitu Ustaz. Dijadikan
Bisa terdengar ini suara saya? Ya Ustadz ada. Iya, afwan tadi. Soalnya di sini di dekat sini itu ada pembongkaran jalan. Jadi kabel-kabel itu, kabel-kabel wifi itu juga kabel ini provider yang jaringan itu sementara barang perbaiki. Makanya tiba-tiba tadi mati. Tidak ada jaringan di sini tadi. Mati mendadak. Begitu. Oke, lanjut. Silakan terus. Silakan Lisa. Lisa? Ya Ustadz. Terus gimana? Bagaimana? Kanat mirsoda. Sudah tadi ya? Tadaburannya? Apa lagi mau ditambahkan? Gimana? Gimana Lisa? Gimana Lisa? Maksudnya Ustadz, Atau neraka jahanam itu selain surga kan tempat apa yang sudah disediakan juga, ada juga tempat bagi yang tidak beriman dan itu benar-benar ada, itu neraka jahanam. Dan kita tidak perlu meragukannya karena itu sudah semua orang sudah tahu itu neraka jahanam bagi orang-orang yang tidak taat sama Allah, yang ingkar, sebagai balasan mereka selama di dunia. Begitu Ustaz. Oke, terima kasih. Baik, saya jelaskan tadaburannya sebagai tambahan juga. Tapi sudah bagus betul. Sudah bagus yang anti jelaskan tadi. Jadi inna itu dia sebagai taukid, penguat atas pesan yang akan Allah sebutkan setelah kata inna itu. Jadi taukid ini ada banyak. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ada yang dengan pengulangan kata, kalla saya'lamuna, summa kalla saya'lamun. Itu juga namanya taukid, penekanan. Ada juga sumpah, jadi sumpah itu taukid. Kalau inna ini juga merupakan taukid. Taukid itu punya orang kafir yang tidak percaya. Yang kedua, untuk memberikan motivasi kepada mereka ini, kan dia jahanam. Bagaimana? Tadi itu ada putus tadi. Oh, yang inna itu? Yang kedua inna? Putus. Iya, jadi saya ulang ya. Jadi inna ini adalah taukid. Di dalam ayat Al-Quran itu ada banyak sekali taukid, penekanan namanya. Ya, atau artinya itu penekanan. Ada yang dengan sumpah, dengan wal asr, dengan wad duha, wal lail. Ada yang penekanan dengan Allah menggunakan kata yang sama. Misalnya dengan kalla saya'lamuna, summa kalla saya'lamun. Ada yang dengan penggunaan kata lam ataupun nun tasydid di akhir kalimat. Di akhir kata. Kemudian ada juga dengan penggunaan kata inna ini. Ya, inna ini sebagai bentuk taukid. Dan taukid ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, bagi orang-orang kafir untuk menampar mereka. Atas ketidakpercayaan mereka itu, Allah kemudian ingin menampar mereka. Begitu dengan kata-kata ya. Kemudian yang kedua, kalau bagi orang beriman, inna ini untuk memberikan motivasi. Jadi untuk memberikan motivasi atau lebih menguatkan hati. Jadi untuk menguatkan hati orang-orang beriman. Di sini Allah katakan inna jahannam. Jadi jahannam ini karena dia merupakan
Setengah fleksibel. Setengah fleksibel itu kan diantaranya adalah tempat yang spesifik, ya, tempat yang spesifik. Tempat yang spesifik itu dia hanya ada dua bentuk. Jadi hanya jahannama. Berbeda dengan surga. Kalau surga itu dia fleksibel sempurna. Makanya dia kalau di Al-Quran itu ada jannatu, ada jannata, ada jannati. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui dua pemilihan kata Allah terhadap kita, pemilihan kata ini yang berbeda. Kalau yang jahanam itu setengah fleksibel, kalau yang surga itu dia fleksibel sempurna. Apa yang ingin Allah sampaikan ke kita? Sekarang begini, Lisa, sudah ditahu kan apa itu fleksibel sempurna, apa itu tidak fleksibel, dan apa itu setengah fleksibel. Oke. Di antara setengah fleksibel itu, yang masuk pada setengah fleksibel itu adalah nama tempat yang spesifik. Kalau saya bilang Lapas Kota Gorontalo. Oke, Lapas Kota Gorontalo. Yang kedua, kalau saya bilang Provinsi Gorontalo. Jadi Lapas Kota Gorontalo dengan Provinsi Gorontalo, mana kira-kira yang sempit dan mana kira-kira yang luas? Bukan Kota Gorontalo ya, tapi provinsi. Kalau Provinsi Gorontalo so spesifik dia. Provinsi. Ya, provinsi. Kan belum tahu provinsi apa. Pokoknya provinsi. Artinya itu kan satu kawasan dia, provinsi. Tapi tidak ditentukan provinsi mana. Tapi kalau disebutkan Lapas Kota Gorontalo dengan provinsi, kira-kira mana yang lebih luas? Tentu provinsi kan. Provinsi lebih luas. Kalau disebutkan dengan lapas, berarti itu kan tempat yang spesifik. Yang kalau di pikirannya orang itu adalah orang memikirkan dia merupakan tempat yang sempit. Ya, tempat yang spesifik, tapi karena dia merupakan tempat yang spesifik, dia berarti sempit dia. Berbeda kalau misalnya disebut dengan provinsi. Makanya perbedaan penggunaan kata jannah yang ada di dalam ayat Al-Quran dengan jahannam, ketika Allah menyebutkan jahannam, kalau kita sudah tahu jahannam itu dia setengah fleksibel, maka di pikiran kita jahannam itu adalah tempat yang sempit, terbatas. Ya, sempit dan terbatas. Adapun ketika disebutkan dengan jannah itu secara makna artinya kebun, makanya dia jannatu, jannata, jannati. Tidak disebutkan kebun apa, pokoknya kebun. Apalagi disebutkan kepada orang-orang Arab. Kalau disebutkan kebun, gambaran mereka itu di kebun itu ada buah-buahannya yang banyak. Makanya kalau disebut dengan jannah, apalagi kepada orang Arab, gambaran mereka tempat itu adalah tempat yang luas, yang indah, ada buah-buahannya, dan asri, artinya sejuk. Oke, paham? Makanya itu perasaan orang-orang beriman ketika mereka mendengarkan kata jahannam, dan ketika mereka mendengarkan kata jannah. Paham ini? Ya, Bisa? Ustaz. Ya, Itu dia. Itu jadi kalau jannah itu dia fleksibel sempurna, kalau jahannam dia itu setengah fleksibel. Seperti itu kemudian yang Allah ingin sampaikan kepada kita pada dua tempat yang berbeda ini. Oke, kemudian kanat. Kanat itu sering digunakan di dalam beberapa ayat untuk memberikan penekanan pada apa yang disebutkan. Kalau kana di sini, dia merujuk kepada jahanam itu. Kana menunjukkan bahwa tempat itu memang sudah ada dari dulu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang pernah saya singgung pula, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah menyuruh kepada, sebentar ya,
Oke, cek Lisa. Sebagus suara suara ini. Ada Ustadz, ada. Oke, karena itu kalau di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah menyuruh kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada iblis. Illa iblis wa kana minal begini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu yang tidak mau sujud penghormatan. Jadi Allah menyuruh kepada para malaikat. Iblis yang tidak mau. Illa iblis aba wastakbar. Aba itu artinya dia enggan. Wastakbar itu artinya dia menyombongkan diri. Baru ada penyebutan kata kana di situ. Wa kana minal kafirin. Kata kana ini menunjuk kata kana itu memberikan makna adalah wa kana minal kafirin. Sebenarnya dia ini kafir itu sudah lama. Cuman kekafirannya itu tersembunyi. Peristiwa Adam itu ingin membongkar apa yang selama ini dia sembunyikan. Jadi kalau dikaitkan dengan atau kalau kita bahas tentang kanat dengan jahanam ini, begini dia. Jadi jahanam ini sudah ada dari dulu. Kenapa Allah penting menyebutkan ini? Karena ada orang yang dengan pemahaman sekarang yang beranggapan bahwa surga dengan neraka hari ini belum ada. Baru akan Allah ciptakan ketika ketika semua manusia baru mati. Baru akan diciptakan surga dan neraka. Ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Oke, paham? Nah, begitu. Kemudian inna jahannama kanat mirsodan. Mirsodan itu artinya mengintai. Pernah lihat ini? Pernah lihat katak makan nyamuk? Apa Ustadz? Pernah lihat katak ada makan nyamuk? Katak makan nyamuk? Belum pernah Ustaz. Kalau anti belum pernah, bagaimana Anda mau menjelaskan? Jadi katak makan nyamuk itu dia kan menangkap dengan lidahnya toh. Dia cepat sekali dia bertangkap itu. Cepat sekali dia menangkap itu. Dengan lidahnya itu. Nah, baru kalau anti pernah melihat itu katak itu makan dengan makan dengan lidahnya, begitu yang disebut dengan bersodan itu. Jadi penghuni neraka ketika mereka berada di Sirat, jembatan Sirat, mereka itu akan ditangkap. Jadi mereka itu ditangkap. Jadi mirsodan itu artinya diintai. Pokoknya ketika mereka ada di jembatan Sirat, mereka langsung ditangkap dan akan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun ketika mereka sudah ada di dalam neraka, banyak penghuni neraka itu yang mereka itu berupaya dan berusaha. Jadi mereka itu berupaya dan berusaha untuk keluar. Nah, ketika mereka berupaya untuk keluar itu kan mereka mau naik ke atas kan? Mereka itu mau naik ke atas. Waktu mereka mau naik ke atas itu, mereka itu ditarik lagi kembali oleh neraka itu. Jadi neraka itu dia ini pengintai, begitu. Paham ini? Jadi seperti itu. Kurang lebih kayak katak memakan nyamuk. Oke, berikut. Ayat berikut, Lisa. Berikut Ustaz. Ayat 22. Iya. Li di sini yang Ustaz, li di sini ini ada arti. Iya, li itu lihat di huruf jar dia. Oh, huruf tipis. Kok tipis?
Dia di huruf jar, syarat huruf jar. Coba lihat di syarat huruf jar. Bukan yang di huruf tipis dia Ustaz. Yang fil mudhari. Togina itu dia bukan fi'il mudhari. Togina itu dia merupakan isim. Jadi togina itu merupakan isim. Coba isim apa itu togina? Togina isim apa itu togina? Togina itu isim Ustaz. Iya, togina. Coba kalau di muslimah, coba muslimatun baca dulu DP jama apa kalau muslimatun? Yang muslimah, yang laki-laki. Coba baca yang laki-laki yang jamaknya. Muslimatun, muslimat, muslimata, muslimat, muslimata, muslimata, ya muslimati, muslimati, muslimata, ya muslimati. Tidak, yang muslimun, muslimuna, baru muslimina. Muslimah, muslimai, muslimi, muslimai, muslimi. Ya. Yang jamaknya, yang jamaknya. Yang jamaknya bagaimana? Yang zamannya Ustaz, muslimuna, muslimina, muslimina, muslituna, rofa. Rofa Ustaz. Rofa. Nah, kalau yang litogina itu rofa atau apa? Itu. Waalaikumsalam, akhwat. Kenapa? Ya, litogina muslimuna. Ada di luar, akhwat. Akhwat, Ustaz Sofia ada di luar. Pinju di kamar. Ada Ustaz Sofia itu pika sana apa kalian peka? Apa Ustaz? Bagaimana Ustaz? Togina muslimuna yang di atas Ustaz yang pertama. Yang mana? Yang rofa? Salah, astagfirullah. Yang muslimin. Litogina. Yang nasab yang dan mana? jer. Nasab dan jar. Iya. Nah, jadi litogina itu kenapa sampai dia gina? Karena dia dipengaruhi oleh yang harfu jer itu li Ustaz. Yang dipengaruhi oleh harfu jar itu. Oh, saya kira li yang Kalau li yang satu itu li, setelah li-nya itu fi'il mudhari. Tapi kan di sini setelah li itu isim. Oh iya. Paham? Ya Ustaz. Begitu.
Al-Fujr, Litogina. Oke. Terus bagaimana? Litogina. Ya Ustaz, kalau itu Al-Fujr, Gina. Isim. Kenapa sampai jadi gina? Dia tunggal, musanna atau jamak? Gina, jamak. Karena dipengaruhi oleh harfu tadi. Iya, betul. Oke, ma'aban. Sekarang ma'aban. Ma'aban ini pasti anti tidak bisa ini. Ma'aban ini dia merupakan khobar kedua dari kana. Makanya kalau artinya khobar kedua dari kana, kan kanat mirsodan. Jahanam itu sebagai tempat penantian. Kemudian ma'aban sebagai tempat kembali juga. Makanya ini ayat ini dia ayat yang baku sambung ini 21 dengan 22. Itu kenapa kalau misalnya ada orang yang mau jadi imam, tidak boleh dia mau mengambil ayat An-Naba ini dari litogina ma'aba labisina fiha, itu tidak boleh. Karena inna jahannam itu dia sangat erat dengan ayat ke-22. Makanya ma'aban ini dia merupakan khobar kedua dari kana. Begitu. Kalau orang baca kana itu kan jahanam toh. Jadi jahanam itu merupakan mirsodan, tempat penantian, dengan ma'aban dia tempat kembali. Seperti jadi itu. Jadi dia khobar kedua. Iya, dia khobar kedua dia. Khobar pertama yang di atas tadi Ustadz. Iya, yang mirsodan itu. Tapi dia sama Ustadz yang khobar pertama dengan yang kedua yang umum dengan statusnya nasab begitu. Bagaimana? Kan kalau khobar kan sama Ustadz mirsodan dan ma'aban itu. Dia sama-sama yang umum sama statusnya nasab begitu. Iya, betul, sama. Dia statusnya tetap sama. Dia tetap umum. Pokoknya namanya khobar kana, dia umum, baru dia nasab. Makanya dia sama. Mirsodan dengan ma'aban, dia sama. Dia umum, baru yang berikut dia itu, ini apa namanya? Dia juga nasab, seperti itu. Gitu dia. Oke. Ya Ustaz. Oke, silakan tadabburannya. Tadabburannya. Mesti lanjutin yang di atas Ustaz ya? Iya. Selanjut dengan yang di atas ini. Jadi neraka jahanam tadi diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang melampaui batas. Bagi orang-orang yang melampaui batas
yang juga neraka jahanam ini sebagai tempat kembali. Selain surga, neraka juga menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Begitu, Ustaz. Iya, boleh. Seperti itu. Sekarang begini. Nah, saya jelaskan ya. Kadang Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran itu dengan togin, dan kadang juga disebut dengan orang-orang yang melakukan pengingkaran, yaitu atau orang-orang yang kufur. Seperti itu. Apa perbedaan antara orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur dengan orang-orang yang togin ini, orang yang melampaui batas? Bedanya itu, kalau orang togin itu mereka telah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ya, jadi orang yang togin itu mereka mengakui kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Ya, adapun orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir, itu ingkar lah disebutkan. Itu orang-orang yang ingkar itu adalah orang-orang yang mereka tidak tahu kebenaran, lalu kemudian mereka mengingkari kebenaran. Yang kalau togin itu mereka tahu kebenaran, akan tetapi mereka mengingkarinya. Nah, itu perbedaan antara yang togin dengan yang berikut itu. Yang kedua itu adalah orang yang ingkar. Makanya kalau tentang Fir'aun kan disebut idhaba ila fir'auna innahu apa? Innahu togo ya, begitu ya? Idhaba ila fir'auna innahu togo. Kan Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk dia itu datang kepada Fir'aun karena dia itu sudah togo, sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Kenapa dia disebut sudah melampaui batas? Karena sebenarnya dia itu sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran. Cuman kenapa dia tidak ini? Dia tidak mau mengikuti Nabi Musa karena dia ada kesombongan di dalam dirinya. Makanya dia disebut dengan togo. Dia sudah tahu kebenaran. Dia yakin apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Begitu. Kan beberapa kali itu dia disampaikan tentang diperlihatkan mukjizat kepada dia. Begitu. Oke, seperti itu. Tentang togut itu, tentang togo. Jadi tahu kebenaran tapi dia mengingkarinya. Termasuk yang di sini juga Ustadz, di ayat ini kayak Fir'aun itu sombong begitu. Maksudnya yang di ayat ini. Kalau sama juga dengan yang di ayat ini. Jadi yang di ayat ini mereka itu sudah tahu sebenarnya kebenaran karena memang sudah disampaikan kepada mereka. Ya, mereka sudah tahu kebenaran tapi mereka mengingkarinya. Itu juga disebut dengan orang yang melampaui. Begitu. Makanya sebenarnya pengingkaran itu ada dua. Ada pengingkaran secara yang dimurkai, artinya mereka itu melakukan pengingkaran padahal mereka sudah tahu itu merupakan kebenaran. Nah, itu yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah dan tertuju kepada ini kepada orang-orang Yahudi. Makdu itu. Adapun kalau orang-orang Nasrani, mereka mengingkari karena ketidaktahuan mereka. Itu sampai mereka disebut dengan ad-dhalin itu. Begitu. Oke, ayat terakhir. Ayat 23. Ayat 23. Labisina. Lah di sini Ustaz pengingkaran. Di sini sebagai bentuk mengatakan tidak. Jadi la yadzukuna. Dia tidak mempengaruhi. Adalah yang dengan diartikan jangan. Kalau la yang diartikan jangan, itulah yang bisa mempengaruhi isimnya.
Ayat Jadi la yang bisa 23. la yang mempengaruhi fiilnya. Astagfirullah. 23 ya? Ayat Labisina. 23. Tunggu. Oh, labisina. Mohon maaf. La di sini masih kaitan dengan, masih satu paket dengan dengan kosakatanya. Saya sudah lihat di 24 ya. Ini 23. Labisina itu masih satu kata. Jadi dia bukan kata sendiri dia. Jadi kayak muslimina baru labisina. Pokoknya la itu dia bukan bukan huruf jar dia. Pokoknya masih kaitan, masih satu kata itu. Karena dari akar kata itu kan, atau kata turunannya itu kan labisu. Labisu. Yang di sini disebut dengan labisina. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ini ya. Ya Ustaz. Labisina itu kalau disebutkan di i'rabnya itu dia merupakan hal. Hal itu kaitan tentang masalah keterangan. Jadi penjelasan. Tunggu, saya ada mencatat tadi itu. Saya bikin catatan. Saya mulai dari catatan saya. Labithina fiha. Iya, labithina itu dia merupakan ini penjelasan pelengkap. Jadi penjelasan pelengkap. Kalau di dalam bahasa Arab namanya hal. Jadi pelengkap hal dia. Jadi mereka tinggal fiha, mereka tinggal di dalamnya itu ahqoban. Ahqoban ini dia merupakan dzaraf zaman atau keterangan tempat. Jadi ada keterangan waktu. Jadi ada dua keterangan, namanya ada keterangan waktu, ada yang kedua itu keterangan tempat. Kalau keterangan tempat itu yang ada di modul, dia disebut dengan spesial mudhof. Jadi spesial mudhof itu di antara keterangan tempat itu atau dzaraf makan. Kalau di sini yang ahqoban ini dia merupakan dzaraf yang mana dia merupakan keterangan waktu, dzaraf zaman namanya. Dan ingat ya, dzaraf itu dia posisinya nasab. Dia posisinya pasti fathah. Begitu. Oke, seperti itu dia. Labithina ini akan kembali kepada litogina. Ya, jadi litogina. Di ayat yang ke-22. Jadi litogina, orang-orang yang telah melampaui batas itu labithina, mereka tinggal fiha ahqoba, mereka tinggal di dalamnya itu dalam waktu yang cukup lama. Begitu. Jadi labithina itu masih ada kaitan litogina untuk menjelaskan litogina ini. Jadi posisi labithina ini disebut dengan hal. Oke, fiha di sini, fi ini merupakan huruf jar. Jadi fi di sini merupakan huruf jar. Masih tahu kan huruf jar yang tadi di halaman berapa? Huruf jar halaman 10 tadi. Bukan. Ya, bukan. Huruf jar bukan di halaman 10. Ada? Halaman berapa huruf jar itu? Halaman 29. 29 Ustaz. Halaman 29. Oke. Ya. Jadi di antara huruf jar adalah Fi. Fi. Oke. Huruf jar itu akan mempengaruhi huruf setelahnya. akan menjadi
akan menjadi jar. Oke ya. Ha di Ya. sini jar atau bukan? Ha di sini jar atau bukan? Iya. Hanya. Ha di sini menjadi jar atau bukan? Ha yang via Ustaz. Ha itu jadi jar atau bukan? Jadi Jar ya? ya jadi Coba ha itu jarnya apa dia? Kata ganti orang. Coba lihat kata ganti orang. Oh iya jar. Jarnya apa dia? Jar Ustaz. Dia perempuan. Iya, jar. Nasab jar. Nasab atau jar? Nasab jar ya? Iya. Nasab jar kan? Ya Ustaz. Orang ketiga. Baru terus dia nasab jar kan? Jadi fi di sini hanya itu DP jar kan? Oke, ha ini merujuk ke apa? Mereka tinggal di dalam. Iya, ha itu kan perempuan toh? Dia merujuk ke mana dia? Yang Jahannam tadi. Iya, betul Jahannam. Betul, dia masuk ke Jahannam dia. Oke. Tadaburannya. Silakan. Tadaburannya mereka tinggal dalam. Labisina. Labisina itu mereka tinggal. Iya. Tinggal apa? Bagaimana tadaburannya? Jadi mereka itu yang tadi orang-orang yang melampaui batas, mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Dia tidak akan pindah ke tempat yang lain, mereka akan kekal di neraka. Jadi ini sebagai apa? Tadi itu Ustaz bilang motivasi bagi orang beriman. Kemudian beberapa lama Ahkoban tadi apa tuh bilang tuh waktu jadi waktu maksudnya waktunya itu lama berabad-abad kan ya Ustaz. Jadi mereka selama-lamanya di situ di neraka Jahannam. Jadi orang mereka yang tadi yang togina itu yang orang-orang melampaui batas, menjelaskan di sini mereka akan tinggal di dalam neraka itu selama-lamanya. Jadi tidak ada tempat
tempat yang lain bagi mereka, sebagaimana juga surga tempat kembalinya orang-orang yang taat sama Allah. Jadi neraka adalah balasan yang akan mereka dapatkan, yaitu orang-orang yang melampaui batas tadi, dan mereka lama ditambah dengan korban tadi waktu yang lama. Jadi begitu Ustaz. Halo, tidak orang. Ustaz tidak ada. Iya, terus cek Lisa. Akuan ini tadi jaringannya kurang bagus ini di sini. Oh ya Ustaz. Ada ujian Ustaz? Mungkin terang. Tidak, ini soalnya ada pembongkaran jalan di pertigaan. Jadi kayaknya Telkom di sini kurang bagus di jaringan. Oh iya Ustaz. Oke ya. Mungkin terang cukupkan saja pertemuannya orang karena mungkin mau ini lagi. Oke, terang tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.